Attending dan memfasilitasi menjadi pendukung keberhasilan konseling. Attending dapat diartikan sebagai kehadiran atau adanya konselor yang benar-benar menghadirkan dirinya dan memfokuskan perhatian pada cerita klien, sehingga klien merasa didengarkan dan dihargai. Contoh sikap attending sendiri seperti memberikan respon-respon kecil pada setiap cerita klien seperti mengatakan iya, mengangguk, memusatkan perhatian pada klien, dan pemberian respon nonverbal juga termasuk di dalamnya. Attending sendiri termasuk dalam teknik memfasilitasi, di mana konselor memfasilitasi klien dengan memberikan umpan balik, menyimpulkan, mengambil inisiatif, merencanakan, memberi pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan merefleksikan. Sedangkan sikap yang dapat ditawarkan atau diberikan ialah dengan menampilkan empati, keterlibatan, kehangatan, unconditional positive regard, atau tidak memberi penghakiman pada cerita klien dan menginterpretasi perilaku. Apa sebelumnya bawa sini ke toilet atau minum terlebih dahulu? Tidak kak, lanjut saja tidak apa-apa. Oke, kalau gitu. Membangun rapot adalah teknik paling awal yang harus dikuasai dengan baik oleh konselor, karena keberhasilan konseling tergantung pada berhasil tidaknya pembangunan rapot antara konselor dan klien. Pembangunan rapot yang baik ditandai dengan adanya keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan kenyamanan. Karena hal-hal tersebutlah yang nantinya akan membuat klien lebih leluasa dalam menceritakan masalahnya. Boleh ceritakan apa tujuan Mbak Osi datang kemarin? Pertanyaan jenis ini relatif membutuhkan jawaban yang panjang dan memiliki kemungkinan untuk membuka atau memunculkan jawaban yang baru atau berbeda tanpa menyimpang dari pembahasan permasalahan klien. Tujuan open question sendiri biasanya untuk mengeksplor lebih dalam tentang permasalahan klien. Selain itu, open question juga berkemungkinan untuk memunculkan ide dan pemikiran juga perasaan klien dalam proses konseling. Selama 2 bulan ini itu merasa tidak seperti biasanya gitu kak. Udah tidak bisa tidur selama beberapa hari, terus saya ini terkena gangguan pencernaan, udah bolak-balik ke klinik, tapi klinik malah menganjurkan saya untuk datang ke psikolog karena kemungkinan gejala yang saya rasakan itu bukan dari biologis kak, tapi dari psikologis gitu. Itu di sini juga terlampir rekam medis kakak. Kalau dari data yang saya terima, sekarang kakak sedang mengambil S2 gitu? Betul kak. Wah, kakak ambil prodi apa ini? Saya ambil prodi arsitektur kak. Masya Allah, pasti butuh keterampilan yang sangat detail ya kak untuk arsitektur ini. Oh iya, kalau boleh tahu kakak sekarang semester berapa? Alhamdulillah saya sudah semester akhir kak. Tidak terasa ya kak, sebentar lagi kakak menyandang gelar sebagai magister arsitektur. Bagaimana dengan tugas-tugas kakak lancar? Belakangan ini tugas-tugas kuliah saya kurang lancar kak, kurang baik. Kira-kira apa yang menyebabkan kakak merasa demikian? Eksplorasi merupakan teknik untuk mengenali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dengan adanya teknik ini, memungkinkan klien untuk bercerita dengan bebas tanpa merasa takut, cemas, ataupun terancam. Eksplorasi juga biasanya terselip dalam setiap open question yang diajukan oleh konselor kepada klien. Dan pada eksplorasi kali ini, konselor mencoba untuk menggali lebih dalam tentang perasaan klien. Ini kak, nggak tahu ini kekanak-kanakan atau tidak, tapi saya merasa kecewa banget. Saya merasa sedih banget, merasa kecewa dengan diri sendiri karena merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain kak. Saya itu udah lama nggak pergi ke kampus untuk mengerjakan bimbingan. Untuk bimbingan itu saya udah jarang banget. Saya juga belum mengerjakan tugas revisian yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Adakah hal yang mengganggu pikiran kakak sehingga kakak tidak lagi datang untuk bimbingan revisian? Gini kak, nggak tahu ini kekanak-kanakan atau tidak ya, tapi saya tuh merasa kecewa banget sama diri saya, merasa sedih banget karena waktu itu saya ingin mengajukan jadwal sidang, tapi kata dosen pembimbing saya
saya dianjurkan untuk menghubungi sekretarisnya. Saya menghubungi sekretarisnya dan sekretarisnya itu ketika saya datangi ke beliau itu menyuruh saya untuk datang ke dosen pembimbing saya, Kak. Pas saya datang ke dosen pembimbing saya itu, beliau malah marah-marah kepada saya, malah bilang, siapa juga yang mau jadi dosen pembimbing kamu, gitu bilangnya. Terus saya sakit hati gimana ya, Kak, sakit hati banget di situ. Terus nggak ada gitu, Kak, udah dibilang kayak gitu, terus saya diblokir lagi gitu. Takut gimana ya, bagaimana caranya supaya dosen saya tidak marah kepada saya gitu, Kak. Saya paham dengan perasaan kakak. Tentunya kakak merasa kesulitan dan bingung terhadap dalam keadaan yang seperti ini. Empati merupakan suatu perasaan konselor atau seseorang yang mencoba merasakan perasaan klien dengan menempatkan dirinya pada posisi yang sedang dihadapi klien. Refleksi adalah teknik yang bertujuan untuk memunculkan perasaan atau sikap yang terkadang ada di balik pernyataan klien. Pada teknik ini, konselor mendengarkan secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat, dan merumuskannya dalam kalimat yang lebih gamblang atau jelas yang berisikan perasaan menurut dugaan konselor. Boleh saya lanjut atau kakak ingin istirahat sejenak? Inisiatif merupakan teknik yang digunakan konselor saat mendapati klien kurang bersemangat untuk bercerita atau mungkin saat klien terlihat diam dan kesulitan untuk melanjutkan ceritanya. Selain memberi inisiatif untuk melanjutkan cerita, konselor juga dapat mengambil inisiatif untuk beristirahat sejenak agar klien dapat menenangkan pikiran dan perasaannya terlebih dahulu, seperti pada percakapan yang dilakukan dalam video ini tadi. Lanjut aja, Pak. Apakah dosen pembimbing kakak tersebut berperilaku negatif kepada kakak? Iya, Kak, sebelumnya saya juga melihat dosen pembimbing saya itu marah-marah kepada anak yang sedang bimbingan juga. Iya. Menurut kakak sendiri ini, dosen pembimbing kakak itu orangnya seperti apa? Dosen pembimbing saya itu orangnya baik, Kak, orangnya ramah. Saya juga waktu S1 itu pernah diajak oleh beliau itu ramah banget, baik banget. Tapi nggak tahu belakangan ini kok tiba-tiba seperti itu gitu, nggak tahu kenapa. Dari cerita kakak, dosen pembimbing kakak ini merupakan pribadi yang aman. Kakak, kenapa dosen pembimbing kakak itu sekarang tidak bersikap demikian? Summarizing adalah teknik yang menyajikan kembali informasi yang telah klien ceritakan selama sesi konseling, bukan hanya di akhir, akan tetapi summarizing juga bisa dilakukan di pertengahan sesi. Dorongan minimal merupakan teknik memberi suatu dorongan secara singkat terhadap apa yang dikemukakan oleh klien. Cara kerja dorongan minimal sendiri biasanya dengan memberikan sedikit saran dan penggunaan kata-kata seperti iya, lalu, dan dapat juga dimunculkan melalui bentuk nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur tangan, maupun postur tubuh yang rileks. Sepertinya kalau menurut saya beliau sedang ada masalah pribadi gitu, Kak, sehingga beliau bersikap demikian. Kira-kira perubahan sikap dosen pembimbing kakak ini dimulai dari awal bimbingan atau dalam pertengahan proses? Dimulai dari awal bimbingan, Kak, waktu itu. Kalau boleh tahu, saat kakak mengerjakan skripsian dulu, apakah hal seperti ini juga pernah terjadi? Dulu waktu saya mengerjakan skripsinya itu masih via online, Kak, via Zoom, karena waktu itu pandemi, jadi saya masih mengerjakan ini skripsinya via Zoom lah gitu, bukan tatap muka, jadi masih seperti biasa pada dulu gitu. Saya juga merasa down banget, Kak, maksudnya saya tidak bisa tidur selama 3 hari, jadi saya merasa bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah lagi. Saya ingin pergi ke psikolog gitu. Selain dari apa yang kakak ceritakan, apakah ada faktor lain yang membuat kakak merasa kesulitan tentang hal ini? Teknik mengarahkan terbilang sangat sering muncul dalam sesi konseling. Teknik ini juga termasuk dalam jenis open question dan eksplorasi. Tujuan teknik ini sendiri yaitu untuk membantu klien memperjelas pikiran dan perasaan mereka.
Teknik ini juga mengandung pertanyaan reflektif di mana konselor mengulangi dan memperjelas apa yang sudah diceritakan oleh klien. 3 minggu yang lalu saya itu mengantar teman saya untuk bimbingan. Nah, setelah teman saya itu bimbingan, dia itu cerita kepada saya bahwa dosennya itu menawarkan dia itu sedang lebih cepat gitu. Kan kesannya kayak itu ya sedang ini kayak orang dalam gitu ya, kayak lulus cepat dengan sistem orang dalam. Saya juga bilang kalau dosennya itu tertarik dengan penelitian yang dilakukan teman saya, jadinya sidangnya dipercepat gitu. Seperti itu. Lalu bagaimana perasaan kakak setelah mendengar cerita tersebut dari teman kakak? Perasaan saya aslinya senang ya kak ya, tapi gimana sedih banget. Saya sedih, saya iri dengan teman saya itu. Jadi nggak bisa dikata-katakan kak. Misalnya ya mbak, minggu berikutnya teman kakak ini meminta kakak untuk menemaninya kembali bimbingan. Nah sekiranya seperti itu, kakak kira-kira akan mengiyakan ajakannya atau menolak setelah kejadian tersebut? Sebenarnya saya masih boleh kak kalau ingin mengiyakan ajakan teman saya itu, tapi saya merasa nggak enak hati juga kalau menolak ya, karena teman saya itu sudah bersama hidup sama S1, ngontrak bareng, udah bertahun-tahun gitu, yang gak enak nolaknya gitu. Sebelumnya terima kasih karena kakak sudah berani jujur dan menerima perasaan kakak. Penguatan post-diction merupakan dukungan yang diberikan oleh konselor untuk mengapresiasi tindakan atau hal positif yang telah dilakukan oleh klien. Baik, saya di sini akan mencoba untuk mengulangi kembali permasalahan yang kakak ceritakan. Pada cerita pertama, kakak merasa kebingungan tentang sikap dosen pembimbing kakak yang berubah. Kemudian selanjutnya diperparah dengan konflik yang terjadi antara kakak dan teman kakak tersebut, di mana perasaan negatif kakak timbul karena melihat teman-teman yang lainnya sudah berada di tahap yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menimbulkan dilema lain yang tentunya memperburuk perasaan kakak. Betul seperti itu? Betul kak. Parafrase merupakan teknik menangkap perasaan untuk menyatakan kembali esensi atau inti dari cerita klien. Lalu setelahnya konselor mengulangi kembali dengan bahasa yang lebih sederhana. Teknik parafrase biasanya diikuti dengan teknik klarifikasi, di mana konselor akan menanyakan apakah hasil parafrase atau pesan yang telah ditangkapnya benar atau tidak. Lalu hal apa yang akan kakak lakukan untuk menghadapi dilema ini? Saya tidak tahu kak hal apa yang akan saya lakukan jika itu benar-benar terjadi, karena saya mendengar cerita tentang publikasi tesisnya aja saya nggak kuat gitu. Terus saya juga kan waktu pas mau sharing-sharing di kosan itu, beliau itu maksudnya teman saya dengan beliau dan dosen itu sedang mengadakan rapat Zoom membahas publikasi itu. Ya saya kan satu kamar dan saya dengar itu hati saya udah nangis gitu. Apakah sebelumnya kakak sudah mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sebelumnya sih saya ini kak ingin mengajukan penggantian dosen ke akademik gitu, tapi saya takut menyinggung perasaan dosen pembimbing saya gitu. Untuk permasalahan saya dengan teman saya, sepertinya saya akan menjauhkan diri saya terlebih dahulu gitu kak. Jadi kayak menenangkan diri terlebih dahulu sampai perasaan saya membaik. Rencana kakak sudah cukup bagus, tapi saran dari saya, sebelum kakak melakukan hal tersebut, baiknya kakak memberitahu terlebih dahulu teman kakak kalau kakak sedang me time gitu, biar teman kakak tidak terlalu tersinggung karena kakak menjauh dari dia. Dan mungkin kakak bisa konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing satunya. Pemberian nasihat merupakan teknik yang diberikan oleh konselor pada klien guna memperjelas mengenai hal apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh klien setelah proses konseling berakhir. Namun, baiknya nasihat diberikan saat klien meminta atau membutuhkan dorongan dan penguat dari rencana yang akan ia lakukan. Gini kak, saya takut membuat dosen pembimbing dua saya
semakin marah gitu, takutnya kayak mengadu domba antar dosen pembimbing gitu. Selain saran dari saya, apakah kakak mempunyai opsi lain untuk permasalahan ini? Begini kak, kemarin teman saya itu menganjurkan saya untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing akademis saya gitu, tapi saya masih ragu. Mungkin kakak bisa mempertimbangkan saran dari teman kakak tersebut. Siapa tahu dari sana kakak bisa menemukan titik terang dari permasalahan yang sedang kakak hadapi. Baik kak, saya akan coba mengikuti saran dari teman saya, tapi untuk waktu mengunjungi dosen pembimbing akademis saya, nanti saya cari waktunya terlebih dahulu gitu. Ide yang bagus itu kak, semoga berhasil ya. Research approval merupakan pemberian dukungan atas rencana dari tindakan positif yang akan diambil atau dipilih oleh klien sebagai opsi setelah dilakukannya konseling. Sedangkan research prediction adalah dukungan yang dilakukan oleh konselor guna mendukung pernyataan atau rencana positif yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh klien. Nah, kedua dukungan ini merupakan bagian dari dorongan minimal penguatan, yaitu serupa dengan sebuah dukungan atau dorongan minimal yang memberikan atau diberikan konselor juga dapat berupa dorongan minimal prediksi, penguatan, dan faktual. Tidak perlu khawatir karena merasa tertinggal dengan teman-teman lainnya, karena pada sejatinya setiap orang memiliki garis start dan garis finishnya masing-masing. Jadi kakak tidak perlu berlomba-lomba dengan orang lain untuk mencapai suatu hal. Kakak hanya perlu fokus pada diri sendiri agar meningkatkan value kakak, karena tidak ada usaha yang sia-sia. Kakak akan menjadi pribadi yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Amin ya Allah. Interpretasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh konselor dalam menanamkan makna pada klien. Interpretasi berarti menunjukkan kepada klien melalui hipotesis mengenai relasi dan makna dalam perilaku klien. Teknik ini juga merupakan teknik sentral dalam pendekatan psikoanalisis dan juga biasanya banyak digunakan pada sebagian besar pendekatan konseling psikodinamika, di mana konselor memberikan kesan yang mampu membuat klien merasa menerima wawasan atau pemahaman baru dalam pelaksanaan konseling. Teknik ini juga berfungsi untuk menggali materi yang tidak disadari oleh klien agar ia dapat memahami dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih ya kak. Kira-kira jadwal saya untuk konseling lagi ke sini apa aja kak? Untuk itu sendiri tidak ada jadwal yang pasti untuk konseling selanjutnya. Namun sekiranya kakak masih merasa bingung dan masih ada hal yang mengganjal dalam perasaan kakak setelah melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik kakak silakan boleh menghubungi saya kembali atau pihak klinik sini untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Sama halnya seperti pemberian nasihat, pemberian informasi juga hanya dilakukan atau diberikan saat klien meminta atau membutuhkannya. Dan konselor harus paham betul dengan informasi yang akan ia berikan kepada klien. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan biasanya berada di akhir sesi konseling, di mana konselor membantu klien untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan klien untuk memecahkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah terminasi. Terminasi merupakan sebuah akhir dari semua rancangan teknik konseling. Beberapa terminasi ada yang terjadi di tengah-tengah sesi konseling. Hal ini terjadi karena suatu ketidakcocokan antara klien dan konseli. Tetapi ada juga yang berjalan baik sehingga terminasi berada di akhir sesi konseling. Tidak kak? Baik, karena tidak ada hal yang ingin kakak tanyakan lagi dan konseling hari ini sudah hampir selesai. Selanjutnya izinkan saya mencoba untuk menyimpulkan keseluruhan dari permasalahan yang kakak ceritakan. Nah, di awal kakak menceritakan bahwa kakak kebingungan tentang perubahan sikap dosen pembimbing kakak yang sulit dihubungi melalui WhatsApp karena kakak diblokir, dan untuk ketemu secara langsung pun kakak memiliki kendala karena kesibukan dosen tersebut. Lalu akhir-akhir ini kakak memiliki konflik dengan teman satu kos kakak karena teman kakak ini tesisnya di ACC terlebih dahulu karena dosennya tertarik untuk mengembangkan topik tesis yang sedang dikerjakan oleh teman kakak, sehingga hal ini memicu perasaan negatif kakak
bersama dosen pembimbing akademik untuk mendapatkan solusi dari kesulitan yang sedang kakak alami. Juga mengambil jeda beberapa waktu untuk me time dari teman kakak sampai perasaan kakak membaik. Betul seperti itu? Betul Kak. Baik. Teknik yang terakhir dari semua rancangan teknik konseling yaitu teknik menyimpulkan. Teknik ini merupakan teknik meringkas atau suatu ringkasan dari keseluruhan permasalahan dan rencana penyelesaian masalah yang telah dirumuskan selama sesi konseling. Teknik ini biasanya hanya ada di akhir sesi konseling setelah dilakukannya terminasi dan sebelum dilakukannya closing. Karena sesi konseling hari ini sudah selesai, saya tutup dan sebelumnya terima kasih karena kakak telah berani datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Semoga rencana kakak berjalan dengan